Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembahasan soal KSNK Ekonomi tahun 2020. Kali ini kita sudah masuk ke materi akuntansi, di mana untuk materi akuntansi itu mulai dari nomor soal 36. Baiklah, langsung kita bahas satu persatu mengenai persamaan dasar akuntansi. Nomor 1, membayar gaji karyawan 5 juta. Nah, bagaimana perusahaan mencatat persamaan dasar akuntansi? Maka yang pertama, kalau perusahaan membayar gaji karyawan 5 juta, berarti otomatis harta kas berkurang karena membayar 5 juta. Dan modal berkurang 5 juta. Kenapa modal berkurang? Karena membayar beban gaji karyawan. Sehingga di sini transaksinya harta kas berkurang, betul, dan modal berkurang sama, yaitu 5 juta, atau di sini 5.000 karena dalam ribuan, keterangannya beban gaji. Berarti nomor 1 betul. Kemudian nomor 2, dibeli dari toko sekawan peralatan kantor senilai 20 juta, dibayar tunai 15 juta, dan kekurangannya dibayar akhir bulan berjalan. Berarti perusahaan membeli peralatan kantor. Ketika perusahaan membeli peralatan kantor, maka harta peralatan kantor bertambah 20 juta. Ya, ini kita mencatat yang betul dulu. Dibayar tunai 15 juta, berarti harta kasnya berkurang karena membayar tunai. Berapa berkurang? 15 juta. Dan kekurangannya dibayar akhir bulan berjalan. Berarti yang belum dibayar 5 juta, dari 20 dikurang 15, berarti itu utangnya bertambah 5 juta. Kita lihat nomor 2 di sini, atau tanggal 2 di sini. Di sini kasnya berkurang 5.000. Nah, ini salah. Harusnya berkurangnya 15 juta karena ini membayar 15 juta. Ini harusnya 15, ini salah. Nah, kemudian ini yang dibeli peralatan, malah masuk perlengkapan. Ini juga salah. Kemudian utangnya tidak 15 juta. Ini harusnya 5 juta. Jadi ini yang tanggal kedua ini, tanggal nomor 2 ini salah. Tanggal atau nomor 2 ini salah. Yang nomor 3, diterima pelunasan piutang dari langganan atas jasa yang dikerjakan bulan lalu 5 juta. Ketika menerima pelunasan piutang, itu di sini kasnya bertambah, ya. Ini harusnya adalah harta. Kas. Ini harusnya bertambah, ya, bertambah berapa? Ya, itu bertambah 5 juta. Dan harta dalam kurung di sini adalah piutang berkurang berapa? Sama, yaitu 5 juta. Ini harusnya ini seperti ini. Tetapi di sini di tanggal 3 ini harta kasnya bertambah 5 juta betul, tetapi ini modal. Ini bukan modal, tapi karena ini menerima pelunasan dari pelanggan atas jasa yang diberikan kerjakan bulan lalu, berarti kan itu menjadi pendapatan bulan kemarin. Berarti itu bagi perusahaan itu piutang, ya, itu piutang. Nomor 3 salah. Nomor 4, dibeli perlengkapan kantor 2.500.000. Berarti beli ini kasnya berkurang, ya. Ini harta
dalam kurung kas berkurang ya, dan harta dalam kurung adalah perlengkapan kantor ini bertambah sama, yaitu nilainya 2.500.000. Kita lihat di sini nomor 4 benar, harta kasnya berkurang 2.500.000, perlengkapannya bertambah 2.500.000 atau 2.500 dalam ribuan. Sebagai catatan dalam persamaan dasar akuntansi, kalau berkurang itu pakai tanda dalam kurung, itu menunjukkan berkurang. Berarti 4 betul. 5, dibayar kepada toko sekawan pembelian kantor yang dibeli awal bulan lalu. Nah, ini berarti ini pembelian tanggal ini. Tanggal 2 ini, 5 juta ini, utangnya 5 juta ini. Ketika membayar utang, itu berarti kasnya berkurang 5.000 betul, dan utangnya berkurang 5.000. Ini jawabannya betul. Berarti di sini harta dalam kurung kasnya itu membayar ya, berarti berkurang, dan utangnya juga berkurang. Ya, ini berarti 5 ini juga betul. 3, nomor 6, diterima pinjaman dari Bank Mandiri. Berarti ini harusnya ya. Ini harusnya adalah harta dalam kurung kas bertambah karena menerima uang, dan utang ini juga bertambah karena menerima utang. Cuman di sini kasnya ditulis bertambah betul, cuman ini di sini masuk modal, ini salah, harusnya masuk utang. Sehingga jawabannya yang betul 1, 4, dan 5. Nomor 37. Transaksi berikut yang sesuai dengan jurnal umum di atas. Berarti ini kasnya bertambah, berarti ini menerima kas. Karena kalau harta bertambah sebelah debit, piutang juga bertambah sebelah debit. Ya, berarti ini rental Jamilah telah menyewakan mobil dengan harga 18 juta. Ini merupakan pendapatan karena sudah memberikan jasa rental. Pendapatan kalau bertambah sebelah kredit. Dari jumlah tersebut diterima 12.200.000, berarti kasnya bertambah 12.200.000. Dan sisanya akan diterima 1 minggu kemudian. Berarti uang sisa yaitu 6 juta ini kan berarti belum diterima. Uang di tempat orang lain namanya piutang. Piutang itu juga bagian dari harta. Maka piutang bertambah sebelah debit 6 juta. Sehingga jawabannya A. Nomor 38, yaitu membuat jurnal penyesuaian. Di sini tanggal 1 September ini membayar iklan 5 juta untuk 10 kali terbit dan dicatat sebagai beban iklan. Berarti jurnal umumnya dulu tanggal 1 September karena dicatat beban iklan, berarti debitnya beban iklan. Beban bertambah sebelah debit 5 juta. Kas berkurang 5 juta. Ini jurnal umumnya. Terus setelah 31 Desember, itu kan iklannya dipakai. Iklannya dipakai selama berapa kali? Ya, 4 kali, sudah diterbitkan 4 kali. Berarti di sini 4 per 10 kali 5 juta, yaitu ketemunya 2 juta. Nah, 2 juta ini adalah beban iklannya. Artinya iklan yang sudah ditayangkan itu beban iklan. Artinya beban itu kan sesuatu yang sudah dibayar dan sudah memakai. Yang sudah dipakai kan 4 kali terbit, berarti itu merupakan beban.
Kalau di nominal kan 2 juta. Sedangkan iklan yang belum diterbitkan tapi sudah dibayar itu namanya iklan dibayar di muka. Yang belum diterbitkan 6 kali per 10 kali 5 juta. Sehingga 3 juta ini merupakan iklan dibayar di muka. Sekarang cara membuat jurnal penyesuaian. Sebenarnya sangat mudah. Kalau dulu dicatat sebagai beban iklan, ya, beban iklan kan dulu 5 juta di tanggal 1 September. Kemudian 31 Desember, beban iklan harus menunjukkan 2 juta. Supaya menunjukkan 2 juta, maka beban iklan ini kemudian dikredit 3 juta. Sehingga nanti ketemunya ini 5 juta dikurangi 3 juta, maka beban iklannya 2 juta. Atau cara yang paling mudah seperti ini. Dulu di jurnal umum dicatat sebagai beban iklan, debit, dirubah ini jadi kredit. Debitnya diganti masuk akun baru. Akun yang baru muncul 31 Desember adalah ini, iklan dibayar di muka. Sehingga iklan dibayar di muka ini kan termasuk harta, maka bertambah sebelah debit. Nah, angkanya pakai angka akun baru, yaitu 3 juta. Karena ini yang masuk dalam AJP adalah akun baru. Bukan akun lama, akun lamanya kan beban iklan. Karena beban iklan dulu dicatat 5 juta, padahal 31 Desember tinggal 2 juta, maka yang disesuaikan adalah 3 juta. Supaya 5 juta kurangi 3 juta, ketemunya 2 juta, yaitu sesuai perhitungan beban iklan pada tanggal 31 Desember. Sehingga jawabannya adalah iklan dibayar di muka debit 3 juta, beban iklan kredit 3 juta. Kemudian 39, ini mencari modal awal. Caranya dari rumus awal dulu, dari rumus pertamanya dulu, modal akhir sama dengan modal awal plus pendapatan min beban min prive. Kalau mencari modal awal, maka modal awal ini berada di sebelah kanan, tidak usah dipindah, ini tetap di sebelah kanan. Nah, yang nanti, yang lainnya yang di sebelah kanan pindah ke sebelah kiri. Modal akhir tetap di sebelah kanan, ya. Di sebelah kiri, mohon maaf, modal akhir tetap di sebelah kiri. Kemudian pendapatan yang tadinya ini di sebelah kanan digeser ke sebelah kiri. Pembatasnya ini sama dengan, karena pendapatan di sini plus, pindah ke sini jadi min. Kemudian beban ini min, pindah ke sini jadi plus. Kemudian prive di sini min, pindah ke sini jadi plus. Sehingga nanti akan ditemukan modal awalnya. Sehingga dari modal akhir dikurangi pendapatan, ditambah beban, ditambah prive, maka akan ketemu modal akhir. Ya, jadi caranya tinggal, kalau pindah ruas, pokoknya tanda bilangannya berubah. Kemudian nomor 40. Ini membuat jurnal pembalik. Ya, membuat jurnal pembalik. Tidak semua penyesuaian dibalik. Tidak semua penyesuaian yang dibalik. Yang dibalik hanya ada 4. Yaitu beban-beban yang masih harus dibayar. Itu sama aja dengan utang beban. Kemudian beban dibayar di muka, tapi dicatat sebagai beban. Karena sebenarnya itu belum merupakan beban, tapi sudah dicatat sebagai beban, maka ini nanti harus dibalik. Kemudian pendapatan yang masih harus diterima, berarti itu piutang, ini juga dibalik. Kemudian pendapatan diterima di muka, tapi dicatat sebagai pendapatan, padahal belum sah sebagai pendapatan. Itu juga perlu dibalik, jadi ada 4. Nah, yang nomor 1, ini perlengkapan yang tersisa 500. Berarti kalau ini perlengkapan ini dicatat sebagai perlengkapan, bukan beban perlengkapan, maka ini tidak dibalik. Nomor 2, ini pendapatan sewa. Nah, ini perlu dibalik. Kenapa? Karena ini dicatat sebagai pendapatan, padahal sebenarnya adalah sewa diterima di muka. Ini kalau dihitung berarti 10 pendapatan itu 1 tahun terhitung 1 Juli. Berarti